Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya berkat dan damai daripada Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi kita akan mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan kita sudah memasuki di pelajaran yang ke-11 dengan judul Apakah lagi yang dapat aku perbuat? Ayat inti kita terdapat dalam Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami mengerti dan kami boleh dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi mengenai seorang anak laki-laki, seorang anak yatim piatu bernama Dennis. Dennis ini diangkat oleh sebuah keluarga di abad pertengahan. Namun ada satu masalah. Masalahnya adalah dia sangat membenci raja di negerinya, oleh karena raja telah membawa kedua orang tuanya, dan sejak saat itu dia tidak pernah melihat kedua orang tuanya lagi, apalagi pada saat itu orang tuanya dalam keadaan sakit. Selama bertahun-tahun dia tidak mengetahui kebenarannya. Ketika dia mengetahui kebenarannya, ternyata mengapa raja membawa kedua orang tuanya, oleh karena pada saat itu untuk menyelamatkan orang-orang yang masih hidup dari wabah hitam pada saat itu. Mengetahui akan kebenaran ini membebaskan Dennis dari rasa membencinya kepada raja selama ini. Ternyata kebenarannya, raja adalah seorang yang penuh kasih dalam setiap tindakan kasus yang dia lakukan kepada rakyatnya. Saudara-saudaraku, banyak orang memandang Tuhan sama seperti Dennis pandang, dimana kalau kita lihat memandang kejahatan, ada begitu banyak kejahatan yang kita saksikan, kita alami dalam kehidupan ini, sehingga akhirnya membuat mereka membenci dan mengabaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di manakah Tuhan ketika ada penderitaan? Kalau Tuhan itu baik, kenapa kejahatan itu ada sampai dengan saat ini? Saudara-saudaraku, satu jawaban yang kita perlu ketahui bahwa mengapa ini semua terjadi. Ini semua oleh karena ketidaktahuan kita, di mana ada satu pertentangan besar di alam semesta ini antara kejahatan dan kebaikan, antara Tuhan dan setan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak bisa dipungkiri ketika kita hidup di dunia saat ini yang masih penuh dengan kejahatan dan dosa ini, pastinya kita akan merasakan penderitaan dan merasakan kejahatan di mana-mana. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentunya kita mengetahui kebenaran tersebut dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa di mana kita telah memperoleh kebenaran tentang iblis, yang dimana Alkitab menggambarkan iblis sebagai penipu seluruh dunia sejak permulaan. Kalau kita baca dalam Wahyu 12 ayat 9, Matius 4 ayat 3, Yohanes 8 ayat 44 dan lain sebagainya. Dan kedua, di mana setan merupakan pemfitnah dan penuduh Allah dan umatnya di sorga. Kita bisa lihat kisahnya kepada Ayub. Kita bisa lihat juga di dalam Wahyu 12 ayat 10, dia berusaha untuk menipu umat-umat Tuhan. Wahyu 13 ayat 6 dan lain sebagainya. Lebih lanjut, bahwa setan itu merupakan seorang penguasa yang merampas dunia ini. Dia merampas dari Adam dan dia
berkuasa semenang-menang dan membawa kejahatan ke atas dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, meskipun Alkitab mengajarkan bahwa setan adalah penipu ulung, seorang pemfitnah, penuduh, dan penguasa yang merampas dunia ini, saudara-saudaraku, namun Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah pemenang atas iblis dalam segala hal, di mana Yesus datang ke dalam dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Kita baca di dalam Yohanes 18 ayat 37. 2. Melalui salib secara luar biasa menunjukkan kebenaran dan kasih Allah yang sempurna. Kita baca dalam Roma 3 ayat 25, Roma 5 ayat 8. Dengan demikian menyangkal tuduhan akan fitnahan daripada iblis. Dan yang ketiga, Yesus pada akhirnya akan menghancurkan kerajaan iblis yang tahu bahwa waktunya sudah singkat. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Dan Kristus akan memerintah sampai selama-lamanya. Bukankah ini merupakan sebuah kabar baik bagi kita, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa pada akhirnya iblis akan dikalahkan, bahwa Yesus akan menang terhadap pertentangan ataupun konflik yang terjadi di atas dunia ini, di mana Yesus akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita, bahkan Dia akan mendapat kemenangan seutuhnya sampai selama-lamanya. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah mengklaim kemenangan Kristus bagi kehidupan kita setiap hari, dan menuntut akan janji-janji yang ditawarkan melalui salib kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah jaminan, inilah janji kemenangan daripada Kristus kepada kita. Kita boleh membaca akan firman Tuhan, di mana ada banyak janji yang diberikan kepada kita. Bila mana kita mengklaim janji-janji Tuhan itu akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, yang menjadi pertanyaannya bagi kita pada saat ini, di pihak manakah kita akan berpihak? Apakah kita tetap berpihak kepada mereka yang sudah dipastikan akan kalah atau kepada musuh, ataukah kita akan berpihak kepada Tuhan yang dimana jaminan kemenangan sudah diberikan kepada kita? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kita boleh memilih untuk berada di hadapan Tuhan, bukan di bagian setan. Kiranya Tuhan memberkati.